بركة وفقد موجع. Lah syaratnya untuk bisa taat kepada Allah dan Rasulnya harus punya ilmu. Gimana caranya? Ngaji, pondok, ngaji ndolek guru sing bener. Ndolek guru sing bener, ndolek guru sing alim. Sing alim temenan, itu alim-aliman. Guru yang jelas, para kiai yang sanad ilmuannya nyambung ke baginda Nabi. Apakah saya harus berguru kepada orang yang nasabnya ke Rasul? Apakah saya harus berguru kepada orang yang nasabnya ke Rasul? Sayyid jahil atau yang bukan sayyid tapi alim. Sayyid jahil. Kenapa? Karena kalau sayyid ini dikasih penyakit junun. Apa junun itu? Gila. Apakah hilang kesayyidannya? Enggak. Si alim kalau dikasih junun hilang ilmunya sudah. Syaraful ilim akan hilang dengan junun. Amma syaraful nasab tidak akan hilang ma yazul bil junun dengan junun. Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. 70 kiai. Ini udah bodoh, goblok, tolol, sok pintar. Padahal goblok, padahal bodoh, padahal tolol. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Jadi saya punya murid namanya Gilang. Itu dia pernah ceramah mengatakan bahwasanya satu Habib bodoh lebih utama dari 70 orang alim. Syarifun jahilun. Habib bodoh lebih utama daripada orang alim yang mengamalkan ilmu. Riwayat Syarif afdal min sab'i alimin. Satu orang Habib lebih utama, lebih mulia daripada 7 orang yang alim. Cari yang alim, yang punya ilmu, bukan punya nasab. Kalau ketemu guru yang punya ilmu, yang alim dan nasabnya bersambung sampai baginda Nabi Muhammad SAW, oh ini duit dos. Ingat, kalau cari ilmu, cari yang punya ilmu. Kalau cari ilmu, cari yang punya ilmu. Bukan bang punya nasab. Tolong jangan digoreng ini, nanti digoreng. Berarti kalau kita ngabdinya sama 10 Habib, sama belajar sama berapa 70 kiai, ratusan, betul? Mungkin dia salah dengar. Makanya di sini Anda jelaskan. Nih di dalam kitabnya. Yang pernah Anda ajarkan ke mereka semua murid-murid karena memang kan ini kita Manhajus Sawi kan udah hatam 4 kali kita orang. Habib bodoh itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Auqala atau beliau berkata, syarifun wahidun, satu Habib, satu syarif, satu sayyid afdal min sab'ina aliman, lebih utama daripada 7 orang alim. Bahwasanya zuriyah baginda Nabi besar Muhammad SAW ini luar biasa dahsyatnya. Kiai-kiai besar, abuya besar, ajengan-ajengan besar, beliau mendapatkan madat dari Rasulullah. Beliau mendapatkan keistimewaan dari Allah dan Kanjeng Nabi bukan karena ilmunya, tapi karena apa? Khidmat dan mahabbah kepada cucunya Nabi, kepada ahlul baitnya Nabi. Jadi siapapun orangnya, tanpa melihat nasabnya, tanpa melihat orang ini keturunan mana, oh keturunannya Cina, oh iki keturunannya Londo, oh iki keturunannya wong Arab iki, carilah yang alim, yang ilmunya sanatnya bersambung sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi jangan di framing lo ya, jangan di framing. Mana yang lebih kita dahulukan? Alim yang bukan sayyid atau sayyid yang jahil? Kalau kita mau mendahulukan misalnya, ini hanya gambaran ya, terserah antum itu ya. Ini hanya gambaran bagaimana mereka itu bisa menyaksikan dengan ainul basirahnya. Takdimnya itu adalah bukan kepada syakhs, kepada orang itu. Kalau inti hanya melihat takdimnya itu kepada si fulan, inti berarti masyhadnya pendek, masyhadnya inti adalah rendah. Dalam kitab ini dijelaskan, wa ikhtalafa al-a'imma ayyuhuma afdal, qala ba'dul ulama fil mafadila baina syarafil ilmi wa syarafil nasab. Antara lebih mulia ilmu atau lebih mulia nasab garis keturunan. Para ulama berbeda pendapat. Para ulama sepakat
Maka para ulama menjawab yang kedua. Qalu, para ulama itu berkata, li'annahu dzatiyun. Garis keturunan itu zat. Nggak bisa dirubah. Darah daging. Sedangkan yang pertama, itu hanyalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang satu saat bisa hilang. Dua-duanya mulia. Tapi kalau mau dibandingkan mana yang lebih mulia, menurut ulama, bukan menurut anak. Para ulama sepakat, para ulama berbeda pendapat. Adilu syai', tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengunggulinya dan lebih utama darinya. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Dari ayat yang baru saya sampaikan ini tadi, maka orang yang berhak menjadi orang-orang yang bertakwa, orang yang berhak menjadi orang yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Syaratnya harus punya ilmu juga. Saya punya guru, yakni Al-Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Sumaid untuk dagang air. Saya murid beliau, masih untung saya kalau dianggap murid. Karena apa? Karena kita zaman sekarang banyak ngaku, ini Habib ini guru saya, Kiai ini guru saya, Habib ini, Abuya ini, Ajengan ini guru saya. Tapi belum tentu guru itu ngakui kita. Oleh karenanya, saya berharap guru saya ngakuin saya sebagai muridnya. Nah, mungkin si Gilang salah dengar. Atau mungkin pas taklim lagi tidur. Namanya juga santri, wajar. Saya dulu yang bawain sendalnya Habib Bahar. Saya sering bawain kitabnya Habib Bahar. Beliau bilang, ente khidmat, ngabdi, dunia akhirat ikut sama ente. Ente ikhlas, tulus, nggak ngarepin apa-apa, nggak pengen ini, nggak pengen itu. Ente ikhlas, ente selamat dunia akhirat. Menghina habaib, menfitnah habaib, sampai bilang habaib itu nggak ada. Padahal udah Ana jelaskan tadi. Ini ustadz, kiai yang butuh dibimbing. Karena itu ketika kita lihat bagaimana orang-orang dahulu itu mentakdim daripada ahlul bait, walaupun orang biasa kelihatan. Kenapa? Karena dia menyaksikan ada di tubuh tadi itu mengalir daripada bid'atul Mustafa. Nggak usah kaget kalau ada orang mentakdim tadi itu karena masyhadnya lain, jangan kaget ente. Jangan kaget, masyhadnya kita aja. Ya, koreksi diri kamu, hanya motomu aja nih sengkatarak gitu aja. Syaratnya harus punya ilmu juga. Karena kalau nggak punya ilmu, bagaimana dia menjalankan perintah Allah? Bagaimana dia menjauhkan diri dari larangan Allah? Tidak tahu mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, tidak tahu. Itu kayak soal lapo-lapo. Jadi mulai sekarang, pandanglah ilmu, pandanglah orang yang punya ilmu. Jangan yang lainnya. Syukur-syukur kalau ada orang alim, nasabnya bagus, Masya Allah sudah.